support dan respect terhadap para ahli, ilmu pengetahuan gitu. Jadi, itu penting juga sih. Bahkan kemarin kita nggak misa di Vatikan itu juga nggak ada riot "Wah, nanti gereja gimana?" Enggak, biasa-biasa aja. Orang-orang sini religius, tapi kalau itu urusannya untuk nyawa, ya kita nurut. Aliansi Jurnalis Independen AJI Jakarta pada Jumat 20 Maret 2020 mengadakan diskusi online yang bertema tantangan meliput COVID-19 di Italia. Narasumber yang dihadirkan adalah Rizka Wulandari. Rizka adalah jurnalis Indonesia yang saat ini tinggal di Milan, Italia. Rizka tentu mengalami bagaimana situasi di Milan dan di Italia yang juga sekarang sedang berperang melawan virus corona. Nah, diskusi ini berlangsung online di grup WhatsApp AJI Jakarta. Karena itu metodenya adalah pertama kali admin mengubah settingan grup, hanya admin yang bisa memposting. Sehingga tidak setiap anggota bisa posting, sehingga kita bisa mengikuti jalannya diskusi dengan lancar dan tidak membingungkan. Lalu Rizka mengirimkan rekaman suara dan kita menyimak rekaman suara itu. Setelah Rizka memberikan pengantar yang cukup, anggota yang ingin bertanya bisa menjapri admin, kemudian admin akan memposting di grup. Dan Rizka juga kemudian mengirimkan rekaman suara untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya tertulis, jadi tidak ada rekaman suaranya, maka nanti saya akan membicarakan. Saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman itu dan kemudian akan disambung dengan rekaman suara yang tentu jawaban dari Rizka Wulandari. Rizka sendiri melalui sosial medianya sering berbagi mengabarkan bagaimana situasi di Italia di sana, dan beberapa kali juga Rizka tampil di media-media di Indonesia untuk juga mengabarkan bagaimana situasi di sana. Nah, berikut jalannya diskusi di grup WhatsApp AJI Jakarta yang berjudul Tantangan Meliput COVID-19 di Italia. Petang atau selamat malam waktu Jakarta ya. Saya Rizka di Milan. Salam kenal untuk teman-teman jurnalis semua. Saya harap teman-teman dalam kondisi sehat karena ini adalah yang paling penting pada saat kita meliput situasi bencana. Itu pertama. Dan kedua, teman-teman selalu mengupayakan safety dalam proses peliputan karena apabila kita sakit berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena rumah sakit juga sudah mulai penuh, kita sebaiknya menghindari sakit. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Selanjutnya, saya di sini ingin bercerita bahwa peliputan dalam zona wabah itu seperti meliput sebuah perang ya. Perang karena informasi di luar sana akan sangat sangat simpang siur. Belum lagi ada hoax. Di Milan kemarin saja di Italia ada sekitar ada ribuan hoax yang berhasil dibersihkan oleh Kementerian Kesehatan kita di sini. Tapi jangankan warga biasa, kita jurnalis saja banyak tertipu, banyak terkecoh ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan patokan dalam meliput wabah. Pertama yaitu tentu saja narasumber harus dari official, tapi itu tidak cukup karena beberapa negara seperti kita tahu punya kecenderungan juga untuk tidak transparan, terutama apabila ini data ini bisa merontokkan situasi ekonomi, situasi politik ditunggangi ya. Jadi salah satu upaya yang paling penting selain mendapat data official adalah data pembanding agar kita bisa mengontrol. Yang kedua adalah selalu memastikan menggunakan perlengkapan yang safety ya. Sekarang di Milan jadi betul-betul situasinya eskalasinya semakin naik. Kemarin minggu ini dalam 1 bulan situasinya bisa berbeda sekali.
Kemarin saya keluar masih tanpa masker. Sekarang saya sendiri sudah merasa nggak nyaman kalau nggak pakai masker. Jadi saya sudah mulai pakai masker sekarang. Kemudian terlihat sekali meskipun kita sudah melakukan lockdown, grafik masih terus naik. Artinya memang ketika kita mengurangi aktivitas pun virus ini masih masif sekali penyebarannya. Jadi memang kalau nggak bersama-sama nggak tahu kapan ini selesainya ya. Jadi betul-betul kesadaran masing-masing harus dilaksanakan. Pesan saya kepada media di Indonesia adalah sekarang sudah ada berita gembira bahwa Presiden ya Pak Jokowi sudah mau melakukan tes swab ya. Itu penting sekali karena dari hasil tes itu kita tahu jumlah berapa, di mana, berapa banyak ya. Dan kemudian dari situ nanti keluar grafik misalnya usia pasien, alamat dan segala macam. Dan kedua, dari situ yang paling penting kita harus menghubungi virolog yang berkaitan langsung dengan kasus ini. Jadi dari hasil swab itu jangan kita kemudian bahagia begitu saja, oh kita mau dites. Tidak cukup itu, tapi harus kita hubungi virolog dan ahli epidemiologi nanti untuk memahami virusnya sudah berubah atau belum, apakah ada mutasi, kemudian penyebarannya seperti apa. Kemarin yang di Milan itu ketahuan dari virolog itu bahwa dia powernya seperti apa, kecepatan tularnya, daya tularnya seperti apa. Ternyata itu menjadi salah satu alasan-alasan yang yang bisa dimanfaatkan oleh pejabat untuk mengambil keputusan penting antara lain lockdown atau semi karantina. Jadi memang nanti dari hasil itu dianggap disebutnya measurement itu untuk menentukan langkah selanjutnya. Untungnya saya bersyukur di Italia dinas Kementerian Kesehatannya itu tidak hanya puas dengan data-data yang mereka dapat dari Cina, yang mereka dapat dari negara-negara yang sebelumnya ya, karena meskipun itu mungkin bisa jadi patokan, tapi bisa jadi datanya sudah juga hasil manipulasi, jadi nggak bisa juga kita percaya sepenuhnya gitu. Dan saya syukurnya di Italia itu kita komit dengan riset, jadi tidak hanya mengandalkan riset-riset dari luar, dan itu yang penting sekali dilakukan di setiap negara, karena akhirnya kan kita tahu bahwa tiap negara punya karakter masing-masing karena ada suhu, ada situasi-situasi di mana mungkin virusnya juga beradaptasi atau mungkin berkurang kekuatannya, mungkin mati, kita nggak tahu. Jadi itu yang penting. Sementara menunggu pertanyaan teman-teman terkumpul, saya mau cerita kalau di sini ada beberapa kasus di mana pasien tidak tahu bahwa dia sakit COVID-19, kemudian dia ke rumah sakit. Di rumah sakit juga belum aware ada sakit ini, sehingga mereka memperlakukan seperti orang yang sakit pada umumnya gitu. Dan ternyata setelah cek lab COVID-19. Nah, problemnya adalah karena dia bolak-balik ke rumah sakit, jadinya terinfeksi satu rumah sakit, satu instalasi, bahkan satu kota itu ya, maksudnya satu kampung itu terinfeksi gitu, karena dia nggak tahu. Nah, ini yang menjadi perhatian di kota Itali, bahwa kita yang sehat sekarang nggak boleh ke rumah sakit kalau tidak ada kepentingan apa-apa. Misalnya kontrol-kontrol yang bisa ditunda itu sudah ditunda semua. Kami sudah dapat email menunda semua kegiatan kontrol-kontrol kesehatan kecuali hanya untuk COVID saja, karena rumah sakit menjadi biang penyebaran ya, berbahaya sekali rumah sakit itu. Kemudian proses lockdown itu tidak berlangsung seketika satu negara, jadi prosesnya perlahan ya. Pertama dari epicentrum, kemudian dari epicentrum itu berdasarkan hasil pengecekan swab dan sebagainya terlihat semakin meluas menjadi region. Di Italia itu ada kota, provinsi, region, baru negara. Jadi
Kemarin itu makanya ada region yang di lock, ada juga provinsi dan ada kota. Maksudnya supaya nggak semua langsung disegel gitu ya. Tapi ternyata COVID-19 ini memang rumit karena ada dalam 14 hari dia masa inkubasi itu manusia mobilitasnya cepat sekali, luas gitu. Ada satu orang bisa dalam 2 minggu itu dia ke 4 kota, ke 5 kota, lalu dia juga bisa keluar negeri, kembali lagi. Akhirnya proses tracing untuk mencari orang-orang ini juga menjadi rumit banget. Akhirnya kita bikin lockdown supaya semua orang punya kesempatan untuk stay di rumah, dan kalau dia feeling unwell gitu ya, punya waktu untuk menyembuhkan diri tanpa harus ke rumah sakit, karena kalau ke rumah sakit itu juga berbahaya, another mistake dan another problem gitu ya. Pertanyaan dari Fitri, jurnalis liputan6.com. Bagaimana cara membunuh kebosanan ketika harus social distance? Ya, bagaimana kira-kira caranya agar tetap waras? Sudah berapa hari sih bertahan dari work from home di Milan, Italia sana? Soal social distance juga itu menjadi hal yang penting sekali dan mungkin untuk orang Indonesia hampir impossible ya. Sebab kan orang Indonesia memang senang bergerombol, dari mulai kegiatan religi, dari mulai kegiatan arisan, main musik, grup band, main angklung, main calung, main tari, apalagi kenduri, nikahan, reuni, ulang tahun, dinner. Wah, pokoknya itu hal-hal yang menyenangkan itu terpaksa harus dicoret dulu dari semua agenda. Betul-betul harus bersih dari agenda. Dan sekarang yang kita lakukan adalah sangat-sangat selektif dengan kegiatan kita. Artinya benar-benar yang penting sekali baru kita upayakan keluar. Saya sebagai jurnalis, kalaupun harus keluar atau ke lapangan, saya buat janji dengan siapa saya ketemu, saya catat. Itu nanti jadi catatan pribadi saya. Kalau misalnya saya sakit atau orang tersebut sakit, saya bisa confirm pada tanggal berapa dan di mana kita ketemu atau dengan siapa lagi gitu. Jadi kita masing-masing bisa mawas, saling nge-trace ya. Dan sepanjang 3 minggu saya di lockdown ini, lama-lama memang jadi terbiasa karena sejak dulu saya memang menerapkan hidup yang sederhana. Jadi saya sudah 10 tahun saya nggak karaoke, saya nggak nonton ke sinema gitu. Jadi di lockdown ini saya memang nggak merasa kehilangan, tapi saya kan tidak bisa memaksa semua orang bergaya hidup seperti saya gitu ya. Kok bisa sih nggak ke sinema? Kok bisa nggak ke karaoke gitu? Dulu saya hobi banget. Ya bisa, kita cari kegiatan lain sih. Jadi misalnya saya jalan-jalan, naik sepeda. Nah itu nggak bisa dilaksanakan ya nggak apa-apa karena kebetulan juga musim dingin ya, jadi nggak begitu kehilangan. Hal lain yang bisa saya sampaikan, bagaimana menghilangkan kegundahan dalam lockdown ya, bosen gitu. Itu susah juga mau bosen karena anak-anak saya ada tugas ke sekolah, itu saya harus pandu mereka. Saya juga mesti masak, mesti beres-beres, mesti beli makanan, ada kegiatan-kegiatan yang primer ini mesti saya laksanakan karena saya nggak punya pembantu kan, saya nggak bisa manggil orang juga untuk minta tolong istilahnya. Jadi susah buat saya untuk bosen karena banyak terus pekerjaan. Terus kemudian itu selain itu saya menulis, ini membantu sekali, semacam terapi juga, membuat saya semakin memahami apa sih yang sedang saya jalani ini gitu. Dan dari menulis itu kan kita jadi riset. Jadi dari riset itu kita jadi tahu, oh ya memang make sense kenapa saya harus di rumah. Itu karena untuk menyelamatkan saya dan keluarga saya. Itu saja. Pertanyaan berikutnya dari ini teman saya, ini saudara kembar sih, dari Aditya Ramadan, jurnalis Kompas. Aditya Ramadan bertanya, soal lockdown di Italia, mengapa korban termasuk yang meninggal begitu banyak di sana? Ada yang bilang karena lansia jumlahnya banyak, lansia yang menjadi korban. Tapi juga ada yang bilang bahwa memang sistem kesehatan di Italia kurang bagus atau kurang tanggap. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang terjadi?
adalah terbaik kedua di dunia. Lalu kenapa banyak yang meninggal? Nah, ini yang kemarin akhirnya kenapa virolog penting, karena virolog menemukan bahwa ada orang-orang tanpa simptom, ya, tapi dia ternyata positif, virolog dan dokter ya, laboratorium. Dari sini akhirnya kita simpulkan orang-orang ini membahayakan yang lain. Nah, di Italia itu budaya anak-anak muda itu kalau weekend pulang ke rumah orang tua, ke rumah nonanya gitu, ke rumah neneknya untuk makan siang. Itu udah seperti jadwal khusus gitu ya. Kalau kalau teman-teman lihat keluarga Italia itu hari Minggu itu dinner time, big family. Nah, mungkin di sini mereka ketemu neneknya. Yang lebih parah lagi adalah anak-anak muda ini juga menjenguk ke rumah jompo. Nah, ada kasus di Venezia baru 2 hari terakhir ini. eh, Mungkin ini petugasnya masih muda dan dia carrier nggak sadar, dia bawa apa, dia masuk ke bertugas seperti biasa, menginfeksi satu rumah jompo sakit semua kemarin, satu malam 7 meninggal. Nah itu jadi proses transmisinya penyakitnya itu yang membuat banyak orang meninggal, bukan karena sistem kesehatan yang buruk. Nah, ini pertanyaan dari senior nih, jurnalis senior Wens Manggut yang sekarang bekerja di Kapan Lagi. Wens bertanya, bagaimana dengan kepatuhan publik terhadap lockdown? Apa cukup bagus? Karena kabar yang beredar, ketidakpatuhan itu menjadi salah satu sebab mengapa angkanya tetap naik. Ya, betul. Inilah yang membuat Italia berbeda dengan Wuhan. Wuhan itu kan keras sekali militer caranya ya. Orang-orang lockdown sudah nggak bisa keluar. Nah, itu ternyata Italia kemarin sempat yang berusaha manusiawi. Jadi orang masih bisa beli ini, beli itu, keluar sebentar bekerja. Dan itu ternyata meskipun dengan surat ataupun karena memang bandel gitu, itu ternyata tidak membantu kita mengurangi jumlah pasien. Jadi ini kayaknya Senin depan kita akan benar-benar di lockdown nih. Ini sedih banget tapi mau nggak mau. Mereka yang memiliki keluarga berpikir 2 kali untuk menjerumuskan keluarga mereka sendiri. Mikir kalau saya sakit, anak saya nanti sakit. Kalau saya sakit, suami saya nanti repot, siapa yang ngurus anak-anak itu. Biasanya mereka lebih bijaksana. Tapi yang paling repot itu adalah anak-anak lajang yang single, yang nggak ada beban, nanti sakit toh nanti saya bisa sembuh sendiri. Nah ini yang menjadi beban kita untuk mendisiplinkan, karena mereka sendiri memang kalau sakit sembuh sendiri. Itu sudah banyak terbukti, sudah 4.000 orang di Italia sembuh gitu ya, terlihat dari data. Berarti kan memang bisa sembuh sendiri. Problemnya memberi mereka edukasi bahwa kalau mereka terus berkeliaran sementara mereka carrier, itu yang berbahaya. Akhirnya apa? Dari mulai sekedar denda 206 euro, sekarang kalau ketahuan ada orang-orang tuh ditangkepin sama polisi, ditarik gitu ya, dicek di laboratorium. Kalau dia positif, disuruh sembuh dulu, habis sembuh masuk penjara 1 sampai 12 tahun. Akhirnya jadi kencang sekali karena kan kita lihat destruksinya ya, destruktif sekali kalau anak muda ini nggak bertanggung jawab. Mbak Dian dari Tempo bertanya, bagaimana warga Italia tentu maksudnya, bagaimana warga memenuhi kebutuhannya sementara di lock? Bagaimana juga layanan kesehatan untuk warga yang menduga dirinya terinfeksi? Apakah disuplai? Kemudian untuk jurnalis, bagaimana kebijakan yang berlaku di newsroom atau di ruang redaksi ya? Warga yang Jadi pemerintah sebelum melakukan lockdown sudah koordinasi dengan banyak pihak, termasuk juga dengan produsen dan retail makanan, termasuk juga dengan supermarket, minimarket, itu kan jaringan ya. Kemudian juga toko-toko roti yang mandiri itu diberi izin untuk tetap buka selama lockdown. Yang penting masyarakat diam di rumah dan mereka bisa bertahan dengan basic kebutuhan makan, minum primer ya. Kemudian juga kebutuhan sekolah itu alat-alat sekolah kita bisa beli melalui Amazon. Mereka
sempat berhenti, tapi ini sudah mulai beroperasi lagi karena anak-anak sekolah kan tetap mengerjakan tugas, tetap harus kirim hasil jawabannya ke ibu gurunya gitu. Jadi masih ada eh, fasilitas-fasilitas minimum masih memungkinkan kita untuk survive dengan pola hidup yang dorman ini. Nah, kemudian selama di lock ini, kalau warga merasa dirinya terinfeksi atau karena merasakan simptom atau karena terkontak dengan orang-orang yang pernah infeksi, dia harus menelepon hotline. Nanti dari hotline itu dokter yang akan berbicara dengan pasien yang bersangkutan, dan kalau memang diperkirakan indikasi kuat dia ada infeksi, yang akan dijemput oleh ambulan khusus. Ambulannya juga di steril ya, dibungkus plastik dan dicuci setelah selesai mereka bertugas. Ambulannya juga nggak sembarangan. Petugas yang mengangkut dan menjemput dengan ambulan juga ada suit khusus. Nanti saya kirim ya videonya dari teman saya di Genova. Dia bertugas sebagai penjemput pasien-pasien yang sakit COVID, termasuk dari epicentrum kemarin mereka juga bertugas. Sampai minggu pertama masih ada press conference terus di Regione Lombardia. Tapi begitu angkanya naik, sekarang press conference sudah nggak ada. Masing-masing pejabat melakukan press conference melalui ruang kerjanya masing-masing, terus di broadcast sama satu stasiun gitu, di pool ya. Kelihatannya juga media sudah mulai memahami kalau press con itu too dangerous. Kalaupun mereka terpaksa harus ada preskon, itu peralatannya juga tadi lihat nggak yang saya kirim pertama, mic-nya aja dipanjangin seperti itu dan dibungkus. Jadi material-material preskon saya sengaja juga melindungi diri saya untuk tidak terinfeksi. Saya memantau dari TV. Kemudian pertanyaan dari Irham yang bekerja di BBC. Halo Ham. Irham tanya, di sana proses regulasi social distancing itu serentak atau bertahap? Di Indonesia kan belum ada aturan yang memaksa. Sebetulnya tadinya yang 2 minggu pertama itu belum ada ketentuan jarak 1 meter. Jadi kita cuman diam di rumah, itu intinya. Kurangi kegiatan, diam di rumah. Kemudian kan orang tetap harus belanja, harus beli farmasi, beli ke ini itu. Akhirnya diberi aturan 1 meter, jarak 1 meter. Itu juga hasil riset dari virolog bahwa virusnya itu bisa menyebar sampai sejauh 1 meter gitu. Sebetulnya 2 meter, tapi ya 2 meter kejauhan. Jadi minimal 1 meter lah ada distance gitu. Itu juga dari hasil virolog. Jadi memang ketentuan-ketentuan baru itu diterapkan berdasarkan riset-riset yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Kemudian pertanyaan dari Jeko atau Jackson Simanjuntak. Jeko bertanya soal, ini agak teknis pertanyaannya, mau tahu soal mutasi virus di Milan, prosedurnya seperti apa? Barangkali Mbak Rizka tahu dan bisa menjawab. Yang mutasi virus ini saya dapat dari jurnal Science aja sih, bukan dari peneliti di Italia ya, dari Science Journal ini kayaknya di Amerika. Mereka menyampaikan sulit untuk membuat vaksin karena virus yang ini, yang khusus yang SARS-CoV ini masih terus bermutasi. Itu sih kesimpulan kecil yang bisa saya dapat waktu itu dari jurnalnya. Itu satu. Kemudian kalau dari sini kita tahu dari virolog di sini bahwa virus itu membawa genetik trace dari RNA-nya itu. Nah, dari RNA itu ketahuan si virus itu asalnya dari mana. Salah satunya adalah ketahuan dari Cina dan dari Jerman. Padahal waktu itu di Jerman sepertinya nggak ada kasus, cuman disebut 1 kasus. Tapi kok tiba-tiba ada kasus di Italia, berarti kemungkinan di Jerman sudah banyak. Nah, karena ada trace yang ditemukan di Italia itulah kemudian Jerman juga sekarang aktif melakukan swab, dan termasuk juga melakukan lockdown karena informasi dari Italia ada strain kita yang kita dapat dari Jerman. Pertanyaan berikutnya dari Dewi Savitri, ini kolega di CNN Indonesia. Dewi bertanya, 1.
Di Italia, apakah otoritas pemerintah selalu dikelilingi science advisor atau pakar tiap ngasih pernyataan pers? Yang kedua, keberadaan para ahli sains ini terasa tidak dalam upaya menanggulangi pandemi. Nuhum Mbak Sis, stay safe and peace. Minggu-minggu awal waktu preskon ada beberapa bukan science advisor ya, lebih ke health advisor gitu ya, yang ikut bicara. Tapi sekarang preskon sudah berkurang sekali, udah nggak ada jadwal-jadwal preskon karena takut terinfeksi. Jadi lebih banyak kita broadcast dari TV, kita ngelihat pejabat kalau mau preskon ya dari TV. Dengan adanya para ahli yang memberikan masukan ini ya, maksudnya kepada pejabat, kita jadi tahu masyarakat juga jadi sabar sih kenapa kita harus semi karantina, kemudian menjadi karantina, kemudian jadi ada 1 meter distance, kemudian mengurangi social activity gitu ya. Jadi masyarakat tuh bukan karena merasa disuruh sama pejabat, enggak, tapi karena ada masukan-masukan dari para ahli ini. Terus kemudian juga mereka bilang ya kita masih lagi peak sampai 1-2 minggu ke depan misalnya ini masih akan terus naik angkanya, jadi mungkin apakah kita akan lebih represif lagi gitu-gitu. Itu sebetulnya pemerintah menggunakan menggunakan alasan-alasan yang logis untuk bisa memberikan peraturan ke masyarakat, jadi bukan karena represif atau gimana. Ya secara ini sih masyarakat di sini kan religius, tapi juga mereka support dan respect terhadap para ahli, para ilmu pengetahuan gitu. Jadi itu penting juga sih. Bahkan kemarin Pope kita nggak misa di Vatikan itu juga nggak ada riot wah nanti gereja gimana, nggak, biasa-biasa aja. Orang-orang sini religius, tapi kalau itu urusannya untuk nyawa ya kita nurut. Pertanyaan berikutnya dari Lexi Rambadeta. Ini ada beberapa pertanyaan tapi sebagian besar terkait dengan jurnalis. Bagaimana jurnalis di sana melindungi mata? Berapa persen jurnalis di lapangan yang menggunakan pelindung mata untuk dirinya? Terus, apakah di sana ada regulasi baru dan panduan baru yang khusus untuk jurnalis yang meliput? Mungkin regulasi yang bersifat ad hoc. Lalu, apakah di sana ada peliputan dengan kamera dan audio recorder yang langsung mengikuti perkembangan pasien, tentu dengan konsen atau sepengetahuan pasien di dalam rumah sakit? Ya ini di antara kita aja sebagai jurnalis ya, lucunya di Italia ini jurnalis tuh malah nggak pada pakai masker, malah nggak pada pakai kacamata gitu ya, terutama yang keliling-keliling di kota gitu ya. Saya kadang-kadang sampai heran sendiri gitu, kok mereka nggak takut ya kena sakit gitu. Mungkin juga karena mereka ini ya, prinsipnya yang penting gua sehat, gua nggak sakit. Sampai kemarin itu, sampai kemudian ketahuan kalau orang bisa positif meskipun dia terlihat sehat gitu, baru pada pakai masker nih. Cuman lucu lah di Italia itu juga, karena buat kita juga masih baru ya penyakit ini, masih pada bingung, jurnalis juga mesti gimana itu. Terus terang saya juga kadang-kadang masih belum biasa gitu pakai masker gitu ya. Terus terang sih ini malu juga sih ceritanya. Sampai sekarang jurnalis tidak boleh masuk ke dalam ruangan yang ada pasien COVID ya. Berbahaya sekali karena bisa tertular. Jadi itu steril dari jurnalis. Kita cuma boleh sampai di halaman depan aja kalau liputan juga. Nah, yang bisa ke dalam itu misalnya wawancara kepala rumah sakit, tentu saja dengan pembuatan janji. Atau mungkin rumah sakit memang ingin mengeluarkan gambar gitu, footage bagaimana situasi terbaru, seperti kemarin ada dokter yang sharing ke kita situasi rumah sakit Bergamo di mana pasien sampai di koridor, tapi nggak kelihatan wajah pasien tuh, nggak ada satupun yang kelihatan. Jadi betul-betul gambar yang
melindungi wajah pasien semua tuh nggak kelihatan. Dan itu bukan dari jurnalis, itu dari tim medis dari rumah sakit dan mungkin atas izin rumah sakit. Selebihnya itu kita nggak bisa. Jurnalis sekarang regulasinya pada dasarnya ikuti kata-kata pemerintah, tapi kalau misalnya memang harus liputan, harus punya surat surat meliput gitu ya dari kantor, surat otorisasi dan juga ID card tentu saja yang membuktikan bahwa kita sedang bekerja. Kemudian cara mewawancara juga dulu kan kita bisa wawancara pakai mic gitu biasa ya. Sekarang mic-nya juga harus di 1 meter daripada narasumber supaya kita nggak tertular. Pokoknya jadi ribet sekali. Tapi ya itu akhirnya itu dilakukan oleh jurnalis secara mandiri karena kita takut tertular sih sebetulnya. Jadi karena kita tahu itu berbahaya. Pertanyaan berikutnya dari Tri Wahyuni. Ya, kalau mau tanya soal rapid test boleh nggak? Katanya Italia pakai metode rapid test spesimen darah seperti yang akan dilakukan di Indonesia. Seberapa membantu cara itu untuk menemukan kasus positif? Atau rapid test di Italia pakai swab test? Sejak awal rasanya rapid test yang dilaksanakan di Italia menggunakan tampone ya, tampone itu tunggal, tampone itu jamak. Itu dari swab dari lendir di antara mulut dan hidung kalau nggak salah. Jadi pakai cotton bud, semacam cotton bud, nah itu yang diambil sampelnya. Nggak ada sampel darah rasanya. Mungkin itu lanjutan ya kalau sudah masuk di rumah sakit, mungkin sudah tahap lain, tapi pada tahap dasarnya tesnya itu dan kalau nggak salah bisa keluar dalam waktu beberapa jam saja, antara 3 sampai 4 jam. Makanya dalam sehari bisa langsung ketahuan banyak, karena hasilnya juga hari itu keluar. Pertanyaan seputar lockdown dari jurnalis Anadolu Agency, Umar Idris. Pak Umar bertanya, lockdown di Italia, apakah semua layanan publik ditutup? Bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhannya untuk makanan dan lain-lain? Pada dasarnya yang ditutup adalah sekolah, kantor, swasta dan negeri, ya. Tapi kebutuhan warga untuk memenuhi barang-barang dasar, misalnya sembako, roti, kemudian juga farmasi, itu masih bisa dilakukan karena mereka masih buka. Kemudian logistik juga full, nggak boleh sampai kehabisan stoknya, ya. Kemudian juga selain itu nggak naik harganya, gitu. Nah, untuk membuat logistik ini tidak hilang dari peredaran dan dan juga tersedia gitu ya di pasaran, kan yang membuat harga naik juga kalau barangnya nggak ada gitu ya. Nah, ini yang atur secara ketat oleh pemerintah Italia supaya truk-truk logistik itu tetap dikasih izin untuk passing passing the road ya, masih bisa jalan, masih bisa beroperasi, dan orang-orang yang operator-operator logistik ini juga dapat izin dari pemerintah untuk bisa mendistribusikan logistik ke jaringan-jaringannya dia gitu. Kayak misalnya kalau kita supermarket misalnya di Indonesia Yogya supermarket gitu ya. Dia bagian sayur, bagian buahnya itu masih bisa berfungsi. Cuman bagian-bagian lain seperti misalnya kelontong atau alat-alat elektronik itu nggak bisa dijual meskipun ada barangnya di supermarket, kasanya nggak akan melayani. Pada prinsipnya kan ini kita lagi memberikan pelayanan untuk minimum pokok aja lah, primer aja gitu. Saya di Italia kan sebagai jurnalis Indonesia di Italia, saya sendiri ya. Maksudnya nggak ada teman sesama jurnalis di Italia yang orang Indonesia gitu. Bahkan mungkin di Eropa juga nggak banyak ya. Ada mungkin di UK, ada di Jerman. Tapi yang benar-benar accredited jurnalis itu saya nggak tahu ada berapa di Eropa. Di Italia sih saya aja gitu. Nah, tapi sebelum ada liputan wabah ini, saya mencoba untuk selalu punya jaringan teman-teman di sini, kontak-kontak di sini, masyarakat di sini. Jadi mereka juga willing to share their
experience gitu selama masa wabah, mereka yang kadang-kadang ngirim ke saya secara inisiatif, Mbak ini aku ada pandangan mata atau apa, dan saya appreciate banget teman-teman di Italia sekarang udah mengerti bahwa mereka concern dengan Indonesia ya, maksudnya kita di sini tuh sebenarnya situasinya lebih beruntung daripada mungkin negara-negara lain karena di sini transparan pemerintahnya. Jadi kita tahu kalau di rumah itu sebenarnya sedang dilindungi. Itu yang jadi prinsip. Kalau bisa teman-teman hindari menggunakan kata lockdown. Karena lockdown itu bersifat negatif ya, seolah-olah orang yang harus melakukan lockdown sedang dihukum. Padahal menurut saya lockdown itu adalah karantina itu lebih baik menggunakan kata karantina menurut saya. Karena karantina itu sebetulnya melindungi Anda yang tidak sakit supaya tidak tertular. Itu satu. Kedua, karantina juga melindungi wilayah supaya ketika sebuah daerah sedang mencoba menanggulangi sakitnya, dia tidak terinfeksi oleh orang-orang lain yang datang ke daerah dia menambah masalah. Jadi jangan lockdown. Karena lockdown itu mentally makes you mentally down gitu. Tapi kalau karantina, Anda tuh sedang dibelain sama negara bahwa kamu tuh boleh ada di rumah, kamu nggak akan diskors sama kantor, kamu nggak akan kena penalti karena kamu diam di rumah dan kamu menghindari petaka dan marah bahaya yang lebih besar. Mohon hindari kata lockdown. Lockdown itu kalimat atau kata yang digunakan oleh pers di luar Italia. Ya, mungkin pertama kita dengar kan waktu Wuhan ya. Itu kan Wuhan sudah terlanjur kebakaran gede lah istilahnya gitu. Jadi lockdownnya itu seperti menghukum gitu. Kalau di Italia kan sebetulnya kita karantinanya untuk menghindari jangan sampai terlalu besar. Lain juga kenapa yang membuat saya appreciate dengan tindakan karantina ini adalah karena dilakukan sebelum angka sakitnya itu banyak sekali. Pemerintah itu menerapkan lockdown waktu angka pasiennya masih di 300-an. Itu kan sedikit ya kalau dibanding jumlah penduduknya gitu. Tapi kemudian nggak lama dari situ kita lihat exploding si sakitnya gitu, pasiennya, karena ketahuan bahwa ini si virusnya ini bisa membuat penularan yang eksponensial itu. Itulah kenapa saya appreciate dengan keputusan pemerintah untuk karantina sebelum angkanya menjadi semakin besar. Karena kita meskipun di karantina setidaknya kita sehat. Kita masih bisa membuat tulisan, kita masih bisa produktif, kita masih bisa membantu anak kita sekolah. Bayangkan kalau lockdown itu diterapkan ketika masyarakat sudah dalam kondisi sakit. Selain juga karena biayanya menjadi mahal, juga tidak bisa menjadi produktif. Pasar tradisional semua sudah ditutup. Jadi pada minggu pertama masih ada hanya untuk sembako. Tapi kemudian angkanya, grafiknya masih naik terus, jadi sudah nggak ada lagi pasar tradisional. Semua pindah ke supermarket atau minimarket. Kalau nggak salah, yang dari desa-desa itu masih ada yang suka kirim paket gitu ya. Itu juga masih bisa, yang organic food ya. Itu masih bisa berfungsi, masih bisa dimanfaatkan. Tapi yang face to face orang di jalan yang menjadi berkerumun itu sudah nggak boleh. Soal logistik juga ada pertanyaan dari Petrus Dabu. Apakah pasar-pasar tradisional masih buka di Italia? Itu pun kalau memang ada pasar tradisional seperti yang di Indonesia. Mungkin teman-teman juga belum tahu bahwa kami juga tidak boleh ke makam atau menghadiri pemakaman atau iring-iringan jenazah supaya di antara pelayat itu tidak saling menginfeksi. Kemarin waktu minggu kedua, orang-orang masih ngotot gitu ya pergi ke pemakaman karena merasa itu bukan pasien COVID yang meninggal gitu ya, masih bukan pasien COVID, jadi mereka hadir ke pemakaman. Itu didenda juga sama polisi. Jadi pemakaman betul-betul nggak boleh. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Oci Viva. Pertanyaannya adalah, apakah di sana bebas mengungkap identitas pasien? Bagaimana regulasi pemerintah di sana? Lalu, apakah jurnalis menerima? Tidak ada identitas pasien yang diungkap. Semuanya hanya umur, jenis kelamin, dan kota. Ya kita terima, itu kan privat.
dan buat apa juga sih namanya. Terus mungkin di antara teman-teman berpikir, terus gimana tunawisma, orang-orang yang tidak mampu kalau misalnya harus karantina, bagaimana nasib mereka? Ini sih jawaban saya pribadi ya, bukan jawaban dari ofisial pemerintah atau apa. Ini saya sebagai manusia pribadi ya. Eh, Bayangkan kalau mereka terinfeksi, kan kita tahu kita semua tidak ada yang imun. Lalu orang-orang ini terinfeksi. Masuk ke rumah sakit penuh. Pulang ke rumah, mereka tidak punya ruang isolasi yang bisa mengisolasi diri sendiri karena mungkin di rumah satu kamar sharing sama anggota keluarga yang lain, bahkan mungkin tidak punya kamar. Atau bahkan tidak punya rumah, menginfeksi yang lain. Menginfeksi yang lain lebih repot lagi situasinya. Jadi antara pilihan tidak bisa makan atau terinfeksi, dua-duanya betul-betul pilihan yang buruk sekali ya, bukan pilihan yang baik gitu. Masalahnya adalah kalau makan mungkin masih bisa ditanggulangi secara sosial, ada gerakan-gerakan sosial yang bisa dimotori oleh masyarakat, oleh yayasan-yayasan religi, oleh pemerintah gitu ya. Tapi kalau sampai mereka terinfeksi dan harus mendapat perawatan medis, biayanya akan sangat berkali lipat dan mungkin kita jadi yang uang-uang ini juga jadi nggak cukup gitu. Mungkin memang harus konsolidasi semua pihak lah dari sekarang. Gimana caranya supaya mengurangi infeksi? Nah, ini ada pertanyaan yang beranak pinak dari Nurul Nur Azizah. Izinku mau bertanya beberapa hal, Mbak Riz. 1. Bagaimana dengan kondisi public transport di sana? Apakah berhenti total ataukah masih beroperasi? Yang kedua, bagaimana kebijakan pemerintah Italia untuk para pekerja non-formal? Para pekerja non-formal ini seperti nggak kerja, nggak makan. Apakah ada semacam BLT? BLT itu bantuan langsung tunai, atau bagaimana jaminan negara atas mereka? Yang ketiga, apakah ada info ketika di Italia pada masa karantina ini, atau kalau tidak disebut sebagai lockdown, pemerintah atau analis mengeluarkan statement tentang pertumbuhan ekonomi bakal anjlok berapa persen? Karena ini kabar yang menjadi kekhawatiran pemerintah di Republik Indonesia. Yang keempat, kebijakan pemerintah untuk industri atau UMKM, apakah ada stimulus? Bagaimana kondisi sektor ini di Italia sana? Public transport di sini sampai sekarang masih berfungsi dan kami masih bisa memanfaatkan dengan etika social distance di mana antar penumpang tidak boleh berdekatan ya kurang lebih 1 meter. Itu karena public transportnya ada, jadi kami juga nggak berdesak-desakan di dalam. Terus juga karena hampir semua orang di rumah gitu ya, jadi public transport juga kosong. Tapi mereka tetap berfungsi adalah. Saya nggak tahu apakah jadwalnya dikurangin banyak atau enggak, tapi ketika saya perlu selalu ada tersedia. Ini saya bicara konteks Milan, karena saya tinggal di Milan, dan di Milan memang salah satu kota di Italia yang public transportnya terintegrasi baik ya. Saya nggak tahu kota-kota lain. Ini saya cerita khusus pengalaman saya aja di Milan. Italia pekerja non formal itu untuk mereka yang penghasilannya ambang batas sekian itu harus bayar pajak. Yang kurang dari situ tidak perlu membayar pajak. Mereka yang membayar pajak akan mendapat fasilitas-fasilitas. Mereka yang tidak bisa membayar pajak akan mendapat bantuan. Tidak bisa membayar pajak karena penghasilannya kecil akan mendapat bantuan, dan itu sistem yang memang pada umumnya dilakukan di Italia. Semakin besar pendapatan seseorang, maka potongan pajaknya juga lebih besar untuk mensubsidi mereka yang kurang mampu. Ketika sekarang berhenti total, ada buffer dari mereka, terutama mereka yang membayar pajak ya. Kemudian kemarin pemerintah pusat, Perdana Menteri menyebutkan budgeting namanya Italian Model kalau nggak salah. Nah, di sini disebut untuk wirausaha akan mendapat insentif 600 euro
Dan untuk freelancer yang kecil gajinya ya, oh, mungkin penghasilannya kecil, sorry bukan gaji, penghasilan kecil akan dapat bantuan 100 euro. Jadi bantuan ini ada sih, meskipun kecil ada. Untuk stimulus ekonomi, nanti saya sampaikan di artikel saya yang terakhir ya, apa saja dan sektor apa saja yang dapat stimulus ekonomi. Terus pemotongan pajak, ada boleh cicil social security, kemudian yang bayar sewa-sewa itu boleh ditunda apabila dia pendapatannya berkurang sampai sepertiga gitu. Itu semua panjang ada. Nanti mungkin kalau teman-teman berminat saya share juga tulisan saya yang terakhir soal insentif-insentif yang diberikan pemerintah Italia ini. Kemudian soal ekonomi berapa berkurang berturun, kayaknya banyak deh di media ya. Aku nggak inget. Cuman ya udah jelas sih waktu itu kan Italia memang secara ekonomi juga bukan yang paling cemerlang ya di Eropa ya. Dibanding negara-negara utara juga kita negara yang biasa-biasa banget lah. Nggak kayak Yunani tapi ya nggak cemerlang gitu ya. Ya makanya tentu saja ketika kita mengumumkan ada problem ini sudah pasti ekonomi kita hancur gitu. Cuman Italia itu sejak dulu berprinsip lebih baik kesehatan daripada ekonomi dan bisnis. Itu udah kayak kultur dan udah spirit hidup mereka. Jadi ya slow santuy aja lah daripada kita kehilangan nyawa. Mending bisnis tiarap sebentar. Itu sih yang saya lihat spiritnya mereka. Pertanyaan dari Mbak Endah, apa dampak ekonomi yang terasa? Italia jelas beda dengan Indonesia, terutama soal jumlah pekerja informal. Minta diceritakan soal dampak ke pekerja informalnya. Kita semua tegang karena ekonomi ini sedang dalam posisi yang buruk sekali. Terus terang semua orang tidak berharap banyak dengan situasi ekonomi sekarang. Tapi juga kita melihat Jerman, negara-negara Eropa lain juga collapsing ya. Jadi Amerika juga sudah mulai ngedrop, Inggris juga sudah mulai ngedrop. Istilahnya kita tidak ingin membuat ekonomi ngedrop, tapi situasinya memang lagi ngedrop. Dan kita juga nggak bisa cemerlang sendiri. Soalnya kan bisnis industri dan ekonomi ini kan berkaitan satu sama lain. Cina misalnya sekarang sudah lewat dari masa krisis. Tapi partner bisnisnya di seluruh dunia negara-negaranya lagi karantina. Dia sendiri nggak bisa kirim barang-barangnya misalnya. Jadi resesi, dalam situasi resesi benar-benar, tapi orang-orang Italia yang work from home ya terus aja berusaha bekerja ya seolah-olah suatu saat kondisi akan membaik gitu. Itu aja sih yang saya lihat gitu. Tapi memang menakutkan. Pertanyaan selanjutnya dari Taufik, kolega juga dari CNN Indonesia. Taufik bertanya, informasi lokasi pasien hanya tingkat kota saja, tidak sampai tingkat kecamatan atau kelurahan kalau dianalogikan di Indonesia. Kira-kira bagaimana perbandingan atau analogi Indonesia dengan Italia? Kalau riwayat mobilitas pasien apakah juga diungkap? Terus terang karena saya meliput sendiri ya untuk media di luar Indonesia, jadi detail-detail yang seperti misalnya apakah pasien di kecamatan A atau di kecamatan B saya nggak memerlukan. Karena yang penting adalah big number-nya, misalnya di Eropa, Italia sekarang nomor 1, kemudian di Italia yang paling parah Lombardia, di Lombardia yang paling marah di Bergamo dan Milano misalnya. Itu memang cakupan kerja saya sudah cukup detail untuk pemirsa saya di Indonesia. Tapi untuk teman-teman yang di daerah lokal, mungkin itu jadi kurang detail ya, karena kan teman-teman di media masing-masing ada rubrik ada juga rubrik-rubrik yang daerah gitu ya kan, itu juga perlu detail. Ya itu saya rasa itu bisa didapat dari
pemerintah lokal, atau ya mungkin juga dari jaringan teman-teman lah. Biasanya kan teman-teman dapat lah jaringan dari penduduk gitu, itu loh Pak, yang orang Antapani misalnya kalau di orang Bandung kan, atau yang di Condet gitu mungkin kalau di Jakarta. Pasti adalah itu informasi bisa kita dapat. Tapi sementara ini yang tampil di website resmi pemerintah Italia sampai komune ya, sampai kota. Karena kita di Milan itu di Italia itu setelah jadi jenjangnya itu setelah kota ya atau komune. Komune dibagi dalam sektor. Sektor itu kalau di kita kecamatan, ya sudah sampai kecamatan aja, nggak ada RT RW. RT RW itu kita aturnya dengan namanya manajemen kondominiale. Mereka mengatur setiap apartemen satu orang petugas gitu. Tapi satu orang petugas kondominiale itu bisa saja dia dipercaya untuk memegang beberapa apartemen, tergantung jumlah dan jumlah buildingnya atau jumlah rumah di dalam satu apartemen itu berapa gitu. Jadi sementara itu sih. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Bang Ferry Latif. Bang Ferry bertanya, yang meninggal karena positif COVID-19 diserahkan ke keluarga atau langsung dikuburkan oleh pemerintah? Di Itali, jadi khusus untuk menangani jenazah itu ada ada hukum khusus ya, bahwa jenazah itu tidak ditangani oleh keluarga. Misalnya dia sakit, itu di rumah sakit langsung ditangani oleh orang-orang yang bersertifikat untuk menangani jenazah. Kalau orangnya meninggal di rumah juga kita manggil badan funebri ini untuk membantu kita memproses jenazah, misalnya memandikan, kemudian ditaruh di peti ya, namanya funebri mungkin kalau di kita di Indonesia layanan jenazah. Nah, ini mereka bersertifikat ya, tersertifikasi, dan mereka terlatih untuk mengatasi jenazah-jenazah yang meninggal dengan normal atau tidak normal, misalnya kecelakaan atau sakit infeksi. Mereka tahu bagaimana menangani. Jadi memang keluarga di sini kita bilang non si tocca. Kita nggak sentuh jenazah karena jenazah itu sudah langsung haknya secara hukum itu ke funebri. Kita bahkan tidak memandikan jenazah. Yang memandikan itu funebri. Karena ya begitu hukum di sini untuk melindungi keluarga juga kalau misalnya dia ternyata meninggal ada karena masalah hukum ya, kriminal misalnya, atau kecelakaan, atau meninggal normal, atau meninggal karena sakit infeksi, itu sudah ada yang mengurus dan mereka bersertifikat. Nah, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup dari Kang Romi yang sekaligus menjadi moderator diskusi. Kang Romi bertanya, seperti apa sistem pendidikan di sana ketika sekolah diliburkan? Apakah banyak tugas yang diberikan dari para guru? Lalu seperti apa orang tua menyikapinya? Karena seperti Indonesia, para orang tua PR-nya makin banyak karena harus ngurusin PR bocah. Sebetulnya guru-guru sepertinya sudah aware bahwa sejak ada pasien orang Italia yang sakit itu, orang Cina yang sakit, kemudian orang Italia yang sakit, kelihatannya akan ada tindakan-tindakan khusus dari pemerintah untuk melindungi warga. Jadi guru itu kelihatan bahwa mereka tuh sudah siap sekolah-sekolah itu. Meskipun secara teknis merepotkan sekali ya, karena guru-guru harus menyiapkan materi-materi. Tapi pada dasarnya tiap hari kan mereka menyiapkan materi untuk sekolah. Jadi bedanya mungkin biasanya materinya untuk di kelas, sekarang untuk online. Dan terus terang anak saya masih kelas 2 SD, tapi jadwal sekolahnya juga kelihatan di sistem online kita, ada jam-jamnya, tugas-tugasnya apa aja, materinya apa. Itu saya bantuin dia juga untuk belajar membaca materinya dia dan juga mengerjakan tugasnya. Problemnya adalah mungkin jaringan ya, beberapa orang tua kesulitan karena ada yang nggak punya internet misalnya. Tapi
Tapi kemarin terakhir kantor-kantor juga memberikan subsidi jaringan internet ke karyawan. Jadi kelihatannya beberapa teman saya dapat memanfaatkan subsidi dari papanya itu yang dapat subsidi dari kantor untuk data ya. Repot sih karena saya ibu rumah tangga, jadi harus jadi guru jadi curhat, terus tetap mesti masak, nggak bisa panggil orang ya, nggak boleh. Ya makanya saya nggak bosen di karantina soalnya sibuk.